Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Uli Tresiasi dalam video pembelajaran kelas 11 Bahasa Indonesia tentang teks berita. Pengertian tentang teks berita yaitu dapat diartikan sebagai sebuah teks yang berisi segala peristiwa yang terjadi di seluruh dunia. Jadi, itu tentang berita. Kemudian, di mana kita bisa menemukan berita? Nah, ada beberapa media publikasi berita. Yang pertama, ada koran, majalah, radio, televisi, internet, dan inovasi media yang lain. Beberapa media publikasi berita tersebut ada yang bersifat atau ada yang berbentuk lisan, ada yang berbentuk tulis. Dalam berita ada beberapa kriteria peristiwa yang bisa dijadikan sebagai berita. Menurut Erwan Rahmat, dalam Explore Bahasa Indonesia tahun 2019, ada beberapa kriteria peristiwa yang bisa dijadikan sebagai berita. Yang pertama adalah aktual, yaitu yang benar-benar terjadi. Kemudian, yang kedua adalah faktual, bersifat berdasarkan fakta. Selain faktual, peristiwa yang dijadikan sebagai berita itu harus yang merupakan peristiwa penting. Selain penting juga harus menarik. Dan tentunya harus yang bermanfaat bagi masyarakat. Selain kriteria, ada juga unsur berita yang harus berada di dalam berita tersebut. Yang pertama adalah 5W1H atau yang disebut juga dengan adik Simba. 5W1H ini adalah beberapa pertanyaan yang memang harus terjawab dalam berita tersebut. W yang pertama adalah what, kedua who, yang ketiga where, yang keempat when, yang kelima why, dan yang terakhir adalah 1H-nya bersifat how atau bermaksud menanyakan bagaimana peristiwa itu terjadi. Setelah kriteria dan unsur, dalam berita itu harus memperhatikan struktur juga. Yang pertama, struktur orientasi berita. Orientasi merupakan awalan yang ada di dalam berita. Yang kedua adalah peristiwa dan yang ketiga adalah sumber berita. Yang terakhir adalah tentang kaidah kebahasaan teks berita. Yang pertama, ada penggunaan bahasa yang bersifat standar. Jadi dalam berita itu harus mempunyai atau harus menggunakan bahasa yang bersifat standar atau baku. Yang kedua adalah penggunaan kalimat langsung. Yang ketiga penggunaan kata kerja mental. Yang ketiga penggunaan fungsi, keterangan waktu dan tempat. Dan yang terakhir adalah penggunaan konjungsi temporal. Itu adalah kaidah kebahasaan dalam teks berita. Itu saja untuk pertemuan kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.